Bayangkan sebuah dunia di mana benda kecil bernama rempah-rempah mampu mengubah arah sejarah. Bagi bangsa Eropa, rempah bukan sekadar bumbu masak, melainkan simbol kekayaan, pengawet makanan di musim dingin, bahkan obat yang sangat berharga. Dan tanah tropis Nusantara adalah sumbernya, membuat kepulauan ini menjadi incaran besar dalam perlombaan yang akan mengguncang dunia. Ketika jalur perdagangan lama diblokir oleh kekuasaan Ottoman, bangsa Eropa dipaksa mencari jalan baru. Mereka berlayar jauh, didorong oleh mantra yang sederhana namun kuat, gold, glory, dan gospel. Kekayaan dari rempah, kejayaan bangsa, dan misi menyebarkan agama menjadi bahan bakar semangat para pelaut yang menantang samudra. Teknologi maritim baru hadir sebagai kunci. Kapal karavel yang ramping dan lincah, serta kompas dari Tiongkok, membuat pelayaran di lautan lepas lebih mungkin. Portugal pun tampil sebagai pelopor. Bartolomeus Dias menembus Tanjung Harapan, dan Vasco da Gama membuka jalur ke India, menjadikan mereka bangsa pertama yang berhasil mencapai Hindia lewat laut. Namun Spanyol tak mau kalah. Columbus berlayar ke barat, berharap menemukan jalur baru ke Asia, tapi justru menemukan benua Amerika. Penemuan itu memperlihatkan betapa besar ambisi dan risiko yang diambil, sekaligus memicu persaingan sengit antara Spanyol dan Portugal. Hingga akhirnya, dunia dibagi lewat perjanjian Tordesillas, seolah bumi bisa dipisahkan menjadi dua bagian pengaruh. Perjalanan panjang membawa Portugis ke Malaka, lalu ke Maluku pada 1512. Nusantara pun resmi masuk dalam peta besar perdagangan dunia. Tak lama, Inggris dan Belanda ikut meramaikan. Cornelis de Houtman tiba di Banten pada 1596, membuka jalan bagi Belanda untuk bersaing. Dari persaingan internal pedagang Belanda lahirlah VOC pada 1602, sebuah perusahaan dagang raksasa yang mengubah jalannya sejarah. VOC awalnya berpusat di Ambon, namun kemudian pindah ke Jayakarta. Dan pada 1619, kota itu jatuh ke tangan mereka, berganti nama menjadi Batavia. Dari benteng dan kantor dagang yang mereka dirikan, VOC menancapkan kekuasaan panjang di Nusantara. Apa yang dimulai sebagai pencarian rempah, akhirnya berubah menjadi kolonialisme. Jalur perdagangan bergeser menjadi jalur kekuasaan. Warisan perlombaan rempah ini menjadi titik balik sejarah. Kebutuhan akan rempah, keberanian para pelaut, dan teknologi maritim melahirkan VOC, membuka era kolonialisme, sekaligus menandai awal globalisasi yang kita kenal hari ini. Sejarah penjelajahan samudra bukan sekedar cerita bangsa asing, tapi cermin bagi kita. Menurut Anda, pelajaran apa yang paling penting dari perjalanan ini? Tulis di komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk ikuti kisah berikutnya.